Halo, ketemu lagi dengan saya Angtan. Hari ini saya akan seperti yang saya janjikan kemarin, saya akan coba ini kena DM dengan skala baskom nggak perlu gede-gede. Saya dulu juga kena DM pakai ini kok. Saya pakai ini ada kali 10 atau 20-an buah ini, lumayan banyak juga hasilnya. Dulu tahun berapa ya, 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, saya kurang ingat ya. Dulu itu pakannya juga air hijau sih. Nah sekarang nih, saya lihat di YouTube banyak yang review kena DM pakai pelet Tengli yang bubuk. Tapi saya sedikit berbeda dengan mereka. Saya akan coba dengan air yang jernih, versi sistem air jernih ya, bukan air bekas ikan. Tapi jika teman-teman mau pakai yang air bekas ikan juga nggak apa-apa, yang penting kita pakai versi air jernih tanpa air hijau. Kita coba ya, saya beli pakan ini Tengli. Wadahnya cukup ini, dan kita isi air yang jernih ya. Air hujan boleh, air hujan boleh, air ledeng boleh, yang pasti yang diendapkan. Nih, saya isi air ini ya, isi air hujan. Isi air hujan. Pertama-tama kalau misalnya starter DM-nya teman-teman sedikit ya, tidak banyak, saya saranin air yang di dalam wadah kita untuk beternak DM ini, untuk kultur DM ini, jangan terlalu banyak, setengah cukup. Ini seperti ini, setengah sudah cukup ya, ini sudah cukup. Nah, kita ambil DM-nya. Sebentar. Saya siapkan dulu ini serotannya. Saya akan ambil indukannya. Dari wadah saya yang di belakang ini. Nah, jika teman-teman lihat di sini banyak sudah berkumpul teman. Ini saya sekali serok ya. Ini saya pakai saringan gini biar yang kecil-kecil itu nggak ikut ke serok. Jadi kita serok yang indukannya aja, yang gede-gede. Ya, sikat yang merah ini ya. Nah, begini. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman lihat DM saya ini. Oh, nih saya kasih lihat. Oh, kelihatan? Ya, ini indukannya ya. Tuh, kelihatan? Bentar saya kasih. Tapi ini kebanyakan, untuk satu baskom itu kebanyakan. Kenapa saya bilang kebanyakan? Karena ini kan kita untuk testing ya, nggak perlu banyak-banyak.
Jika kalau kita taruhnya banyak kayak begini banyak, kita nggak tahu perkembangan DM kita yang baru. Jadi cukup kita ambil sebagian aja, sedikit aja. Sorry, saya ambil ini, cedokan plastik. Jadi segini aja. Nah, segini cukup kawan-kawan. Ini kelihatan nggak tuh? Jangan banyak, karena kita untuk riset kan, untuk riset apakah pellet friendly ini bisa mengkultur si kutu aljumbo ini. Nah ini kita balikin ke tempatnya, oke? Karena ini bisa jadi duit kawan, bisa jadi duit, bisa buat makan ikan-ikan kesayangan Anda juga. Segini 50.000 kawan, mantap, mantap. Nah, ini pellet friendly. Supaya lebih jelas saya kasih lihat ini. Kelihatan nggak DM-nya? Nah, nanti kita pindahin ke sini ya teman. Kita pindahin ke sini. Sebentar. Kita taruh di atas sini. Tuh, lihat. Ya begini, full sinar, ya, full sinar, full hujan nggak apa-apa. Yang penting kalau hujan gede banget itu tutup biar nggak membludak menghanyut, nggak hanyut DM-nya. Nah sekarang kita coba kasih makan, yuk. Coba kasih makan. Harus, karena kenapa harus langsung dikasih makan? Karena dia ini kan airnya air jernih banget, nggak ada serat makanan, ya, nggak ada apa-apa. Jadi kita kasih dia makan ini. Segini cukup pellet friendly yang bubuk. Taburin. Sudah cukup, jangan banyak. Kalau banyak bisa overfeeding. Overfeeding akhirnya akan membuat airnya rusak dan akan mempengaruhi DM-nya. Biasanya mati sih kalau airnya terlalu keruh, mati. DM itu butuh oksigen juga ya teman, butuh oksigen. Dia juga butuh makanan seperti ikan-ikan hias. Airnya juga jangan terlalu kotor, ya. Kata orang, saya lihat di YouTube media DM ada yang bilang cukup 1 bulan 2 bulan harus diganti ulang, atau maksudnya di istilah aquascape itu di rescape ya. Di sini istilah DM-nya itu di wadahnya dibersihin, dicuci lagi. Nah, cuci, isi air baru, kasih dia punya indukan, mulai dari baru. Tapi teman punya saya ini aja udah 3 bulan. Saya pernah di bak itu kelihatan, di bak semen itu setengah tahun teman,
setengah tahun tidak masalah. Nah, cuman memang ya masuk ke bulan keempat kelima memang dia pertumbuhannya agak lambat ya, makin sedikit, makin lama makin sedikit. Tapi kalau menurut saya 1 bulan 2 bulan masih mantap, masih oke, masih bagus lah ya, masih bagus. Oke. Teman, ini kan hari pertama nih ya, hari pertama. Nanti saya akan coba videoin hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai hari ke-10. Biasanya itu DM itu ke hari ke-10 dia udah mulai banyak, ya. Sebenarnya semua punya saya 7 hari biasa yang udah banyak. Kayak yang wadah-wadah gede gini 10 hari, 7 hari, 7 hari udah mulai bisa dipanen. Kita coba lah ya, itu kan air hijau, kita coba yang ini, yang tinggi. Saya juga penasaran sendiri, saya juga pengen tahu. Semoga berhasil ya. Kita belajar sama-sama tentang saya salah satu orang yang sangat tertarik dengan kutu air jumbo ini. Pertama karena kenapa ya? Kalau kutu air yang terdapat di parit-parit di got itu kan ya umurnya cepat ya, 2 hari udah mungkin 2-3 hari udah mati lah istilahnya ya, nggak tahan. Kalau ini umurnya bisa 40 hari, DM itu 40 hari. Nah selama 40 hari itu dia akan regenerasi terus, beranak terus, anaknya kecil-kecil. Saya sering perhatiin, saya ternak DM ini udah lama sekali kawan. Dari saya beli ya, ini banyak ada cerita nih. Ini saya cerita DM ini agak panjang nih ya, sisanya agak panjang ya. Pertama ada DM itu saya beli, tahu nggak teman? 150.000 itu 100 ekor. Bayangin, sampai dihitung sama penjualnya itu 100 ekor. Gila nggak? 100 ekor 150.000 rupiah. Gila kan? Dulu mahal teman, DM mahal. Tapi sekarang sih enggak lah ya, mulai ya. Soalnya jual satu paket sama makanannya ada yang 30.000, ada yang 20.000. Dulu saya belinya 150.000, 100 ekor. Itu dikirimnya paket kecil-kecil itu. Sampai 5 kantong, 1 kantong paling isinya berapa? 20 ekor, 30 ekor. Itu kirimnya pun sampai ke tempat kita pun ada yang maksudnya udah mati ya. Paling sisa beberapa aja. Itu saya kirim pertama datang, saya rawatnya itu lucu kawan, lucu sekali. Saya kira kayak ikan hias pada umumnya. Saya pakai air bersih yang kayak tadi, air bersih kan, air yang wah, dirawat lah pokoknya di akuarium. DM-nya saya taruh. Saya kasih makan air hijau. Besoknya saya lihat, loh, sisa mayatnya kawan 150 melayang. Saya beli lagi yang kedua, begitu lagi, mati lagi. Beli lagi ketiga, beli keempat, beli kelima. Saya lupa. Saya beli yang keberapa kali itu udah mulai ada hasil ya. Karena waktu saya beli itu saya pisahin banyak-banyak. Baskom itu yang tadi saya pisahin 5-6 baskom. Saya pisahin. Terus saya beda-beda nih. Saya ada yang kasih spirulina, ada yang kasih pelet, ada yang kasih air hijau dari ikan saya. Saya perhatiin nih semuanya nih. Nah, saya pelajari yang mana yang lebih bagus. Ya, saya pelajari dari situ pelan-pelan. Oh, ternyata memang DM ini atau kutu air ini memang lebih bagus di air hijau, kawan. Karena kenapa? Air hijau itu nggak ada istilah overfeeding, nggak ada istilah overfeeding, kecuali air hijaunya udah terlalu kental, baru dia bisa overfeeding. Kalau yang air hijau yang baru-baru jadi itu bagus, nggak ada overfeeding. Seberapa banyak pun tidak apa-apa.
makin banyak makin bagus karena lebih tahan ya, bisa tahan sampai 3 atau 4 hari kita nggak kasih makan juga dia akan berkembang terus, karena serat dari air hijau itu banyak plankton ya. Saya kurang ngerti ya, plankton kah apakah fitoplankton kah itu jadi makanan dia. Nah, yang saya pakai susu bubuk, Yakult, ragi, spirulina, bisa juga berhasil, cuman ya apa dia punya perkembangan lebih lambat ya, kurang lah pokoknya kurang. Air hijau lebih bagus, paling bagus itu air hijau jempol. Recommended semua harus pakai air hijau ya. Memang banyak sih orang yang nggak punya lahan ya, lahannya harus ada air ikan, harus bikin air hijau ya. Memang banyak yang nggak punya lahan, tapi ya alternatifnya itu pelet ya. Cuma itu seperti yang saya bilang tadi, pelet itu jangan overfeeding, spirulina juga jangan overfeeding, susu bubuk. Apa sih yang nggak pernah saya coba ke DM? Semuanya saya pernah coba, dari ragi ya, ragi, susu anak yang basi, yang nggak habis, yang udah basi saya kasih, spirulina, pelet. Sebelum saya tahu ada pelet Fengli ya, ini saya coba pelet Fengli. Banyak lagi, banyak macam, maksudnya cairan-cairan yang sudah fermentasi itu yang kita bikin kayak apa sih, kayak ragi, kasih pelet, kasih pupuk ya, difermentasi sampai 5-6 hari sampai ada buih-buihnya itu. Saya juga pernah. Nah, kalau bicara DM, waduh, panjang pokoknya. Bicara DM dengan saya panjang, kawan. Panjang sekali. DIY-nya panjang sekali, ceritanya panjang. Pokoknya saya senang. Ada yang mau sharing-sharing tentang DM, hubungi saya, calling saya paling suka. Gimana ya, kalau saya bilang DM itu lucu ya kan, saya cerita tentang kutu ad biasa sama DM aja sampai sekarang panjang sekali cerita saya. Sebenarnya kenapa saya suka DM, ya itu kita bisa ternaking, kita bisa kasih makan ikan hias kita dengan air yang bersih, nggak ada kuman. Makanya selama ini saya piara ikan baik-baik aja, ikan saya semua kasih makan DM, gemuk-gemuk, sehat-sehat, bagus, perkembangannya bagus, perkembangan indukannya juga bagus. Dia punya indukan indukan betinanya, telurnya bagus, anaknya bagus. Ya itu DM, saya senangnya itu. Dan tidak perlu bangun pagi-pagi. Nah ya, kalau kutu air kan ya biasalah rebutan ya, satu lahan, satu serokan, 3-4 orang rebutan, serok sana serok sini ya. Kalau saya santai aja, tinggal diambil serok, udah kasih makan. Menurut saya lebih praktis lah ya. Dan kan maksudnya nggak perlu wadah segede ini juga bisa. Dulu saya juga pakai, kan saya tadi ada cerita baskom yang kecil, yang penting kita siapkan ada 5 atau 10 gitu, udah ya loring lah, hari ini besok ini bisa kok. Nah yang penting piaranya ya itu dengan cara yang tepat, perhatiin setiap hari perkembangannya ya. Gimana sih ya, bicara DM nih saya pegel badan saya, soalnya ceritanya panjang ya kan. Kalau kutu air biasa cedok, hari ini cedok, besok udah nggak ada. Biar cedok banyak, 2 kilo 3 kilo, besok udah mati semua, busuk semua, hilang, busuk semua, buang semua. Kalau DM ini dia bisa tahan lama sekali, malah berkembang biak terus ya. Coba yang nggak percaya DM bisa tahan lama, coba deh. Iya beneran,
bagus DM. Ya, dengan catatannya harus ini ya, maksudnya rawatnya dengan baik ya, sayangilah dia seperti Anda menyayangi ikan hias Anda. Biarpun dia cuman kita rawat terus kita untuk makan ikan ya, semuanya saya rasa sama sih ya, apapun pekerjaannya ya kita harus mencintainya itu. Kalau kita tidak mencintai pekerjaan kita ya, saya rasa sulit lah ya, susah untuk bisa berhasil ya. Wah gila teman, ini saya nggak pernah ngomong sendiri di kamera ya, di kamera ngomong sendiri sampai ini 20 menit. Makanya saya bilang kalau bahas DM itu panjang teman. Saya paling senang kalau bahas DM. Cuman ya ini saya kurang bisa edit video, saya kurang bisa ya konten-konten saya belum lah ya, belum. Ini saya baru ini masuk YouTube, saya baru coba masuk YouTube. Nanti kita sharing lagi, oke? Ada pertanyaan apa? Silakan komen di bawah. Nanti saya cantumkan nomor HP saya di sini nanti, ya. Mau WA, mau Facebook ada juga. Nanti saya cantumkan Facebook saya, WA saya. Yang belum subscribe, kawan, di subscribe karena subscribe itu gratis, ya, gratis, tidak bayar, gratis. Nah, dapat ilmu gratis. Nah, nanti Anda ada channel, saya subscribe Anda juga, oke? Siap kawan? Nah, ya, salam lah. Salam apa sih? Kata orang-orang salam satu air ya. Salam satu air.